Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar muatan IPA, yaitu tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perhatikan ya. Hai teman-teman, di tempatmu pasti terdapat berbagai jenis tanaman. Apakah kalian sudah tahu bagaimana cara tumbuhan tersebut berkembang biak? Yuk, kita pelajari. Sebelumnya, mari kita nyanyi dulu lagu dengan nada Ambar-ambar pisang, yaitu tentang perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Dengarkan ya. Vegetatif tidak kawin dari tubuh induk. Ada yang alami, spora, tunas, dan umbi. Ada yang buatan, cangkok, setek, tempel, merunduk. Generatif dengan biji lewat penyerbukan. Ada yang sendiri, silang, serta buatan. Itulah caranya tumbuhan berkembang biak. Ayo sebelumnya mari kita nyanyi dulu, yaitu lagu tentang vegetatif dan generatif dengan nada ampar-ampar pisang. Vegetatif tidak kawin dari tubuh induk. Ada yang alami, spora, tunas, dan umbi. Ada yang buatan, cangkok, setak, tempel, merunduk. Generatif dengan biji lewat penyerbukan. Ada yang sendiri, silang, serta buatan. Itulah caranya tumbuhan berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Secara generatif adalah secara kawin, sedangkan secara vegetatif adalah tidak kawin. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ditandai dengan terjadinya suatu tumbuhan baru melalui proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Nah, penyerbukan adalah peristiwa melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Di sini kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga sepatu. Perhatikan gambar berikut. Ada mahkota, kepala sari, tangkai sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, benang sari. Alat kelamin bunga ada dua, benang sari dan putik. Benang sari itu adalah alat kelamin jantan yang terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Di dalam kepala sari nantinya ada butir-butir serbuk sari. Putik merupakan alat kelamin betina yang terdiri atas kepala putik, tangkai putik, bakal buah, dan bakal biji. Fungsi bagian-bagian bunga terdiri atas putik, benang sari, mahkota, kelopak, dasar bunga. Putik adalah alat kelamin betina, benang sari adalah alat kelamin jantan. Mahkota biasanya dikenali dengan ukuran yang relatif besar dan warna mencolok untuk memikat serangga penyerbuk. Mahkota bunga terletak pada lingkaran di sebelah dalam kelopak bunga. Artinya, mahkota bunga adalah modifikasi daun yang berfungsi untuk melindungi organ reproduksi. Kemudian, kelopak. Kelopak bunga adalah perhiasan bunga yang terletak pada lingkaran terluar. Helai kelopak bunga biasa disebut dengan sepal dalam bahasa Latin. Kelopak biasanya berwarna hijau dan kurang menarik jika dibandingkan dengan mahkota bunga. Kelopak bunga menutupi bagian bunga lainnya ketika bunga masih belum mekar. Pada perkembangbiakan generatif, tumbuhan dikembangbiakkan melalui biji yang diperoleh melalui proses secara kawin.
Pada penyerbukan akan bertemu sel kelamin jantan atau benang sari dan putik atau betina sehingga terjadi proses pembuahan. Kemudian menghasilkan zigot menjadi bakal biji dan biji. Penyerbukan nama lainnya adalah persarian. Penyerbukan itu apa sih? Yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya terdiri atas 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang satu tanaman. Penyerbukan silang adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga tanaman lain yang masih satu jenis. Penyerbukan bastar adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lain yang sejenis tetapi beda varietas. Proses penyerbukan meliputi 4, yaitu penyerbukan oleh angin, penyerbukan yang dibantu oleh hewan, penyerbukan yang dibantu oleh air, dan penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Penyerbukan yang dibantu oleh angin memiliki ciri-ciri mahkotanya kecil, tidak berwarna mencolok. Serbuk sarinya banyak, kecil dan ringan. Tangkai sarinya panjang. Kemudian, proses penyerbukan yang dibantu hewan, ciri-cirinya adalah baunya khas, mahkota besar, warna mencolok, karena hewan tersebut akan menyukai. Kemudian, yang ketiga adalah penyerbukan dibantu air. Air dapat membantu penyerbukan. Pada saat hujan, air yang jatuh dapat mengenai serbuk sari. Serbuk sari yang jatuh dapat mengenai kepala putik sehingga terjadi pembuahan. Yang keempat, penyerbukan dibantu oleh manusia. Contohnya tanaman vanili. Bagaimana caranya? Yaitu manusia yang mengantarkan serbuk sarinya ke kepala putik. Setelah kamu mendengarkan dan memperhatikan, sekarang kamu catat ke dalam buku tematik muatan IPA tentang perkembangbiakan secara generatif. Kemudian kamu kerjakan LKS halaman 9 nomor 3-6, kemudian difoto dan dikirim ke link yang akan dibagikan oleh gurumu serta kerjakan tugas formatif yang langsung akan terlihat nilainya. Jangan lupa tetap semangat dan sholat duha, sholat 5 waktu, serta mengaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.